Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, saya Mars Ali, mahasiswa Stayana 2 Kuala Tunggal, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 6. Sesuai dengan judul di video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang pendidikan yang ada di Korea Selatan. Ini sebagai tugas perbandingan pendidikan negara Islam dari dosen pengampu saya, Dr. Nur Habibullah. Langsung saja, ini pembahasannya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang tujuan pendidikan Korea Selatan. Secara singkat atau secara keseluruhan, yaitu membangun karakter masyarakat berkemampuan hidup mandiri menuju kemakmuran bersama berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Next, sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Korea Selatan, kekuasaan dan kewenangan pendidikan dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan. Kebijakan menteri dilaksanakan hingga di daerah otonom. Di daerah terdapat Dewan Pendidikan atau Board Education. Anggaran pendidikan di Korea Selatan berasal dari anggaran negara dengan total anggaran 18,19% dari anggaran negara. Untuk keluarga yang berpenghasilan rendah, petani dan nelayan, biasanya anak yang usianya 5 tahun mendapatkan bantuan pendidikan. Next, jenjang dan jalur pendidikan. Seperti halnya pendidikan di negara-negara lain termasuk Indonesia, pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan dalam beberapa jenjang. Pertama, jenjang pendidikan primer atau primary education, pendidikan sekunder, secondary education, dan pendidikan tinggi atau high education. Pendidikan primer di Korea Selatan diwajibkan untuk anak-anak berusia 6-14 tahun. Pendidikan ini dilaksanakan di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pendidikan sekunder di Korea Selatan idealnya dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pendidikan tinggi di Korea Selatan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang jumlahnya sekitar 330 perguruan tinggi. Adapun beberapa perguruan tinggi yang terkemuka di Korea Selatan antara lain Nah, pada tiap jenjang-jenjang pendidikan di Korea Selatan, dari prasekolah sampai perguruan tinggi terbagi dalam 2 semester per tahunnya. Jika selesai semester pertama, sekolah akan libur sebulan penuh di musim panas. Jika selesai semester kedua, akan libur di musim semi dan musim dingin selama 2 bulan. Next, pembelajaran. Korea Selatan sangat terobsesi dengan pendidikan. Pendidikan benar-benar ditekankan kepada siswa seperti orang gila. Kenapa seperti itu? Ya karena selama tahun-tahun sekolah mereka, siswa pergi ke sekolah dari jam 8 pagi sampai hampir tengah malam. Hal ini dikarenakan setelah selesai sekolah, mereka harus menghadiri pendidikan khusus untuk mencoba meningkatkan kinerja akademis mereka. Karena untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti uji masuk perguruan tinggi yang sangat ketat. Karena di Korea Selatan, seorang mahasiswa memasuki universitas yang baik tidak hanya menjamin keadaan individu ekonomi mereka, tetapi juga mencerminkan reputasi orang tua. Dalam budaya Korea, pertimbangan yang paling penting bagi seorang pemimpin bukan kepribadian atau pengalaman kerja, melainkan universitas mana orang itu belajar. Oleh karena itu, tidak aneh Korea memiliki tingkat kelulusan SMA sebesar 97%. Ini adalah catatan tertinggi dari negara-negara maju. Next, kurikulum. Reformasi kurikulum pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Kini, Korea mengimplementasikan kurikulum pendidikan dengan menekankan pada pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, selain itu, sekolah diberi keleluasaan untuk menambah kurikulum lokal sesuai minat siswa dan kondisi wilayah masing-masing. Nah, misalnya nih, pada masalah pertanian, perikanan, dan teknologi yang mampu membawa siswa memiliki kreativitas terutama untuk hidupnya. Next, peserta didik. Menurut studi, anak-anak Korea Selatan paling tidak bahagia.
di antara negara-negara maju. Ini dikarenakan stres akibat tekanan pendidikan yang sangat tinggi di negara itu. Kepala Bank Dunia, Kim Yong Kim yang lahir di Korea Selatan mengatakan sistem pendidikan telah memberikan beban berat di pundak anak-anak dengan fokus pada kompetensi dan jam pelajaran yang panjang. Menurut statistik nasional Korea, lebih dari setengah anak-anak usia antara 15 dan 19 tahun yang ingin bunuh diri menyebutkan dirinya karena kinerja akademik dan ujian masuk universitas sebagai alasan. Next, didik. Di negara ini, untuk menjadi seorang guru SD saja pada tahun 1900-an harus D2 dan untuk sekolah menengah harus diploma. Nah, pada saat ini, guru sekolah di Korea Selatan menengah SLTP atau SLTA di sekolah Korea Selatan mensyaratkan harus latar belakang S2 atau S3 dengan kajian khusus atau bidang studi masing-masing. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang keunggulan pendidikan Korea Selatan. Ini sebagai bentuk perbandingan kita dengan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, yang pertama, Korea Selatan memiliki taman kanak-kanak atau Yusiwon, dimulai dari usia 3 tahun hingga 6 tahun. Nah, siswa di sini diperbolehkan masuk sekolah jika sudah cukup usianya. Sekolah ini berseling sehari sekolah dan sehari tidak. Hanya berdurasi beberapa jam saja dan sekolah ini hanya milik swasta. Yang kedua, yang mempengaruhi pertumbuhan pendidikan di Korea semakin maju yaitu adanya investasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah di bidang pendidikan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki ekonomi dengan mendukung tumbuhnya industri. Industri tersebut kemudian menjadi mesin ekonomi yang efektif karena perkembangan industri disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Dan yang ketiga, yang saya sebutkan sebelumnya bahwasanya Korea ini sangat terobsesi dengan pendidikan. Hal ini berpengaruh kepada siswa untuk belajar dengan sangat giat sebagai bekal mereka memasuki universitas yang sangat mendukung masa depan mereka. Nah, itu tadi penjelasan pendidikan di Korea Selatan untuk membentuk adaptasi yang ditanamkan sejak kecil pada orang-orang Korea Selatan agar mereka selalu berada di depan. Nah, itu ketika orang lain sedang tidur, kamu harus bangun. Ketika orang lain bangun, kamu harus berjalan. Ketika orang lain berjalan, kamu harus berlari. Dan ketika orang lain berlari, kamu harus terbang. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan materi dan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian, saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Next, bikin video apa lagi nih? Komen di bawah. Sampai ketemu di video-video lain yang ada di channel ini. Bye.